Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farindra Ardian dengan NIM A11 2022 Di sini saya akan mempresentasikan responsi dari tugas bimbingan karir. Di sini saya menggunakan dataset yaitu diabetes dengan tujuan untuk memprediksi apakah pasien memiliki diabetes atau tidak. Pertama saya menggunakan Google Colab. Di sini saya akan menyambungkan Google Colab ini kepada Google Drive agar datasetnya bisa saya simpan dalam Google Drive. Selanjutnya saya menggunakan Pandas dan NumPy untuk mengolah data numerik serta Matplotlib dan Seaborn untuk visualisasi EDA. Dataset dibagi menjadi data latih dan data uji dengan trend test split. Fitur numerik distandarisasi menggunakan standar scalar yang ini agar model lebih stabil. Untuk modelnya saya memilih logistic regression, random forest, gradient boosting. Selanjutnya untuk menangani ketidakseimbangan kelas, Mood membuat data sintetis pada kelas menengah atas, sehingga model lebih peka terhadap pasien diabetes. Dan grid search CV ini dan cross-file score digunakan untuk tuning hyperparameter. Dan selanjutnya untuk filter warning ini untuk menyembunyikan peringatan agar output lebih rapi. Selanjutnya untuk datasetnya terdiri dari 8 fitur numerik dan satu target, yaitu outcome, yang menunjukkan apakah pasien menderita diabetes atau tidak. Jika satu itu diabetes dan nol itu tidak diabetes. Selanjutnya adalah EDA atau eksplorasi data analis. Untuk struktur datanya, ini jumlah barisnya terdapat 768 dan jumlah kolomnya 9. Nama kolom-kolomnya sebagai berikut: pregnancy, glucose, blood pressure, skin thickness, insulin, BMI, diabetes pedigree function, age, dan outcome. Tipe datanya terdapat integer dan float. Untuk floatnya terdiri dari dua, yaitu BMI dan diabetes pedigree function. Dan integernya itu ada pregnancy, glukosa, blood pressure, skintigna, insulin, age, dan outcome. Selanjutnya adalah analisis statistik dan visualisasi. Dari analisis deskriptif ini menunjukkan ringkasan karakteristik data, misalnya glukosa memiliki nilai rata-rata sekitar 21, dibulatkan menjadi 21, sedangkan BMI nilai rata-ratanya 31 dengan rentang antara 0 sampai 199, dan beberapa fitur seperti insulin dan skitiknya memiliki nilai minimum 0 yang mendeklarasikan kemungkinan tidak ada realistis dan perlu ditangani. Selanjutnya ada distribusi data atau target. Distribusi, nah ini untuk outputnya, distribusi target total menunjukkan bahwa 500 itu tidak terdeteksi diabetes dan 268 sampel itu terdeteksi diabetes, dan persentasenya itu untuk 0, outcome 0, 65%, dan untuk outcome 1 itu 35%. Berikut adalah distribusi fiturnya. Nah, contoh distribusi untuk kehamilan. Pada ini penjelasannya untuk menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki jumlah kehamilan yang rendah. Dan semakin banyak jumlah kehamilannya, semakin sedikit jumlah orang dalam data tersebut. Selanjutnya ada statistik deskriptif. Dan ini menunjukkan ada heatmap atau korelasi antar fitur, dipakai untuk melihat hubungan korelasi antara variabel numerik dan dalam dataset secara visual dan cepat. Nah, ini korelasi antar fitur dengan target outcome menunjukkan bahwa glukosa yang ini memiliki korelasi tertinggi sebesar 0,46 dan BMI 29. Sementara untuk umur 23, 85, 8356, dan pregnancies 0,221 dan seterusnya. Dan ini adalah heat map atau peta korelasinya. Selanjutnya adalah identifikasi outlier. Identifikasi outlier ini digunakan untuk mendeteksi outlier pada seluruh fitur numerik kecuali kolom target outcome menggunakan box plot. Nah, di sini saya menggunakan box plotnya. Nah, kita ambil contoh sebagai insulin ini.
terdapat titik-titik yang paling banyak antara 600 hingga 800 titik. Sementara fitur lainnya hanya 200. Ini menunjukkan variasi kadar insulin yang sangat tinggi pada beberapa individu. Selanjutnya adalah identifikasi missing value. Untuk beberapa fitur yang memiliki nilai nol tidak realistis, dianggap missing value, misalnya glukosa dengan 0,65%, blood pressure 4,56, skin thickness 29,56%, insulin 48,7%, dan BMI 1,43%. Nilai ini perlu ditangani sebelum modeling karena untuk imputasi dan median atau mean. Selanjutnya analisis outlier. Outlier ini dianalisis menggunakan EQR atau Interquarter Range. Mendeteksi outlier berdasarkan sebaran data bukan rata-rata sehingga lebih robust. Rumus dasar EQR terdapat pada ini. Q1 itu kuartil 1 dengan kuartil 2,50%, dan kuartil 3 itu terdapat 75%. Sehingga EQR sama dengan Q3 dikurangi Q1. Analisis outlier EQR method untuk pregnancies terdapat 4 outlier dengan persentase 0,52%, glukosa 5 outlier dengan persentase 0,65%. Sementara yang paling tinggi yaitu ada blood pressure dengan 45 outlier 5,86%. Selanjutnya adalah insight IDA atau eksplorasi data analisis. Yang pertama adalah keseimbangan data, yang kedua missing value atau zero values, tiga fitur dominan, empat distribusi data, lima implikasi untuk modeling. Selanjutnya pre-processing. Kode ini digunakan untuk menangani nilai nol yang tidak logis tadi pada beberapa fitur medis dengan cara mengganti nilai nol menggunakan nilai median dari data yang sudah valid tadi. Contoh glukosa, nilai nolnya tadi adalah nilai eh, nilai rata-ratanya tadi adalah nol, kemudian diganti menggunakan 117. Selanjutnya blood pressure yang awalnya nol kemudian diubah menjadi 72. Selanjutnya ada skin thickness yang awalnya nilainya nol diganti dengan 29. Selanjutnya adalah fitur selection. Tujuan dari fitur selection ini untuk mempertahankan nilai relevan secara medis dan memiliki korelasi dengan target di atas 0,1. Selanjutnya ada split data dengan tujuan untuk membagi data tren yaitu 80% dan data tes itu 20% diambil dari ini. Data tes 0,2 artinya itu 20%. Selanjutnya setelah di split kemudian di training terdapat untuk data trainingnya 614 sampel dan testingnya 154. Untuk outcome-nya yang tidak terkena diabetes itu 400 dan yang sakit diabetes itu 214. Kemudian scaling. Fitur scaling ini dengan tujuan untuk menyamakan skala antara fitur. Contoh untuk selanjutnya adalah modeling. Nah, untuk model yang saya pilih adalah logistic regression karena baseline sederhana, cepat, mudah, dan diimplementasikan dan cocok untuk dataset kecil. Selanjutnya adalah random forest, dipilih karena robust terhadap outlier, mampu menangkap pola nonlinear dan tidak sensitif. Selanjutnya adalah gradient boosting, eh, digunakan untuk meningkatkan akurasi melalui proses boosting, fokus memperbaiki kesalahan. Selanjutnya adalah pelatihan dan evaluasi. Nah, ini setelah dilatih, hasilnya seperti ini. Untuk yang outcome-nya nol sehat, untuk model logistic regression memiliki precision 0,75 dan diabetes 0,60. Untuk random forest, setelah dilatih, yang outcome-nya sehat dengan recall 0,87 dan diabetesnya 0,61 dengan akurasi 0,78. Sementara itu gradient boostingnya untuk precision dari yang sehat
itu 0,79 dan diabetes 0,69 dengan akurasi 0,76. Dan ini adalah confusion metrik dari ketiga model yang sudah dilatih. Dan ini selanjutnya adalah perbandingan model. Nah, pada perbandingan model ini bertujuan untuk membandingkan performa tiga model klasifikasi yaitu logistic regression, random forest, dan gradient boosting. Perbandingan performa menunjukkan bahwa random forest memiliki event score yang paling tinggi dengan skor yaitu 0,66. Dibandingkan logistic regression dengan event score 0,54,55 dengan dan gradient boosting 0,6263. Event score yang tinggi menandakan model ini lebih seimbang antara kemampuan mendeteksi pasien diabetes dan akurasi prediksi. Berbeda dengan akurasi yang hanya mengukur proporsi prediksi benar secara keseluruhan sehingga cocok untuk data yang tidak seimbang. Selanjutnya adalah optimasi model. Nah, untuk optimasi model yang pertama menggunakan resampling dengan smooth. Data yang tidak seimbang itu 500 dibanding 268. Semua tidak Smooth membuat data sintetik untuk kelas minoritas, membantu model belajar pola kelas minoritas lebih baik, mengurangi bias model terhadap kelas mayoritas. Distribusi sebelum di smooth yaitu kelas 0 itu 400 dan kelas 1 untuk yang diabetes 214. Kemudian setelah kita menggunakan teknik smooth, kelas 0 itu sehat 400 dan kelas 1 itu diabetesnya sama dengan 400. Jadi seimbang dan tidak terjadi bias pada datasetnya. Selanjutnya adalah hyperparameter. Hyperparameter tuning ini bertujuan untuk meningkatkan performa model yang terbaik. Dari hasil tahap perbandingan model yang tadi dengan cara mencari kombinasi parameter optimal yang tidak dipelajari secara otomatis oleh model saat training. Setelah melakukan model hyperparameter dengan max depth non, min sample F1, min sample split 5, dan N estimator 100, dan base cross validation F1 score dari algoritma random forest karena dipilih yang tadi terbaik dari F1 score-nya, terdapat F1 score base cross validation F1 score yaitu 0,8359. Selanjutnya adalah evaluasi. Pada code ini, model sebelum optimasi itu menunjukkan random forest dengan parameter default yang dilatih menggunakan data training asli tanpa teknik penyeimbang kelas maupun hyperparameter tuning. Selanjutnya untuk model sesudah optimasi ini diperoleh dari hasil grid search CV yang mencari kombinasi hyperparameter terbaik menggunakan metrik F1 score. Selanjutnya adalah metrik. Dan ini metrik sebelum dioptimasi. Untuk model random forest-nya karena diambil dari event score terbaik itu random forest. Untuk precision yang sehat itu dengan skor 0,81, untuk yang diabetes precisionnya 0,72 dengan akurasi 0,78. Dan hasil sesudah dioptimasi tambah smooth plus hyperparameter tuning yang sehat itu precision 0,84 dan diabetes itu 0,61 dan event score-nya yang sehat 0,79, diabetesnya 0,67 dengan akurasi 0,74. Selanjutnya adalah confusion metric comparison atau perbandingan confusion metricnya. Dan ini adalah perbandingan confusion metricnya dari random forest karena yang dipilih dari model yang terbaik. Jumlah true positif meningkat dari 33 menjadi 40 dan false negatifnya menurun dari 21 menjadi 14. Kemudian ada true negatifnya yang menurun dari 87 ke 74. Selanjutnya ada false positif meningkat dari 13 ke 26.
menunjukkan ada lebih banyak prediksi positif yang salah. Ini adalah ini perbandingan metriknya sebelum optimasi, sesudah, dan peningkatan. Untuk akurasinya, sebelum optimasi dan sesudah optimasi itu terjadi penurunan sebanyak 0,0390. Precision sebelum optimasi itu 0,7174, sudah optimasi 0,6061, terjadi penurunan juga sebanyak 0,1113. Untuk recallnya sebelum optimasi itu 0,6111, sesudah optimasi recallnya 0,7407. Terjadi peningkatan sebanyak 0,1296. Selanjutnya sebelum optimasi event skornya mencapai 0,6600 dan sesudah optimasi event skornya menjadi 0,6667. Terjadi peningkatan 0,60067. Nah, di sini adalah perbandingan metrik sebelum dan sesudah optimasi beserta peningkatan atau penurunan setelah optimasi dari eh, model random forest. Selanjutnya jelaskan mengapa kombinasi hyperparameter setelah hyperparameter tuning meningkatkan performa model. Kombinasi hyperparameter setelah tuning meningkatkan performa model karena beberapa alasan. Yaitu jumlah tree dan kedalaman pohon membuat prediksi lebih stabil. Ini dari hyperparameter ini lebih stabil dan mampu menangkap pola kompleks, sementara pengaturan min sampel yang ini mencegah overfitting. Penggunaan smooth juga menyeimbangkan kelas sehingga model lebih peka mendeteksi pasien diabetes dengan 5 volt cross validation. Model diuji beberapa subset data yang untuk memastikan diagnosis hasilnya performa model mencapai dengan F1 score-nya itu base cross validation event score-nya itu 0,8359. Sementara untuk kesimpulan yaitu optimasi ini berhasil meningkatkan performa model F1 score naik dari 0,66, nah ini 0,66 menjadi 0, terjadi peningkatan sebanyak 0,0067. Meskipun akurasi dan presisi sedikit menurun, recall berhasil meningkat secara signifikan, menunjukkan model kini lebih baik dalam menangkap pasien diabetes, dan kombinasi parameter tuning dan smooth membuat model lebih sensitif terhadap kelas minoritas. Untuk implikasi hasil dari optimasinya terhadap kualitas dan generasi model, dari sisi kualitas, model lebih seimbang dalam memprediksi kedua kelas dengan lebih sedikit kasus positif yang terlewat. Penting dalam konteks medis, trade-off precision yang sedikit menurun dapat diterima karena prioritas utama adalah deteksi pasien diabetes. Dan ini adalah presentasi saya. Bila kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.